Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Ada dua jenis subnetting. Yang pertama adalah VLSM atau Fixed Length Subnet Mask, dan yang kedua adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Kedua-duanya merupakan teknik subnetting, yaitu memecah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Yang membedakan antara VLSM dan VLSM adalah kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam memecah jaringan. VLSM menggunakan jumlah subjaringan yang akan dipecah, sedangkan VLSM menggunakan jumlah host yang akan diletakkan di subjaringan tersebut. Langsung saja kita masuk ke skenario-nya. Setelah dinyatakan lulus di pertemuan sebelumnya, pimpinan perusahaan memintamu membangun jaringan dengan subnet IP 192.168.1.0 prefix 24 menjadi 4 buah subjaringan dengan kriteria sebagai berikut. Subnet pertama yang nanti dihasilkan akan dipakai untuk jaringan departemen produksi. Subnet kedua sebagai penghubung antara router produksi dan router internet. Subnet ketiga untuk jaringan departemen pemasaran, dan subnet keempat sebagai penghubung antara router pemasaran dan router internet. Ini adalah topologi yang akan kita buat hari ini. Di sini ada jalur core yang mendapatkan akses internet dari ISP, kemudian ada jalur distribusi yaitu R1 untuk departemen produksi dan R2 untuk departemen pemasaran. Masing-masing jalur distribusi ini akan dikirim ke jalur akses melalui multi-layer switch yang akan dikirim ke end device dan server. Kriteria bagaimana mengkonfigurasi masing-masing device ini ada dalam petunjuk di bagian nomor 5. Ada 3 langkah kerja yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan bagaimana mensubnet alamat 192.168.1.0 prefix 24 menjadi 4 subjaringan. Yang pertama adalah memasukkan hasil subnet ke dalam tabel subnetting yang berisi subnet, alamat network, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Langkah kedua, hubungan device dengan kabel yang sesuai. Dan langkah ketiga adalah mengkonfigurasi device sesuai tabel subnet. Namun perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan subnetting. Di video sebelumnya tentang IP address telah saya jelaskan bahwa IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang dikelompokkan dalam 4 oktet. Oktet pertama berisi bit pertama sampai dengan bit 8, oktet kedua bit 9 sampai 16, oktet ketiga bit 17 sampai 24, dan oktet keempat bit 25 sampai 32. Karena soal kita berada di prefix 24, untuk di subnet ke bawah maka kita akan fokus di oktet keempat. Di sini ada contoh perhitungannya. Untuk prefix 32 jumlah hostnya adalah 1, ini didapat dari 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk prefix 31 jumlah hostnya 2, didapat dari perhitungan 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk subnet mask atau block size-nya adalah prefix 25 bernilai 128. Untuk prefix 26 bernilai 192. Ini didapat dari hasil penjumlahan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Untuk prefix 27 hasilnya adalah 224. Ini merupakan hasil penjumlahan dari 128 ditambah 64 ditambah 32. Di soal dijelaskan bahwa subnet yang diharapkan atau jumlah subnetwork yang akan dibuat adalah 4. Rumus subnet adalah 2 pangkat X. Jadi X dapat diketahui dengan akar dari 4 yaitu 2. Setelah diketahui ketiga hal tersebut, maka kita bisa melakukan subnetting. Alamat jaringan awal yang akan kita subnet adalah 192.168.1.0 prefix 24. Maka subnet pertama yang dirubah adalah prefixnya. Jadi 192.168.1.0 prefix 26. Karena blok subnet bernilai 64, maka subnet berikutnya berkelipatan 64. Sehingga yang dirubah adalah posisi host ini. 0 ditambah 64 sama dengan 64. Untuk subnet ketiga, 64 ditambah 64 sama dengan 128. Subnet yang terakhir adalah 128 ditambah 64, 192, prefix 26.
Kemudian kita masukkan alamat network tersebut ke dalam tabel. Untuk subnet pertama, host pertamanya adalah didapat dari porsi host ditambah dengan 1, sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1, sehingga alamatnya adalah 192.168.1.1. Untuk alamat broadcast atau alamat yang akan disebar ke seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan ini adalah 192.168.1.63. Ini merupakan alamat terakhir. Sedangkan host terakhir yang bisa dipakai untuk device adalah host terakhir dikurangi 1, sehingga alamatnya adalah 192.168.1.62. Didapat dari 63 dikurangi 1 sama dengan 62. Untuk berikutnya, subnet kedua kita masukkan ke sini. Untuk host pertama, porsi host ditambah dengan 1 sama dengan 65. Untuk alamat broadcastnya adalah alamat terakhir sebelum subnet ketiga, jadi 128 dikurangi 1 sama dengan 127. Untuk host terakhir yang tersedia untuk device adalah 127 dikurangi 1 menjadi 126. Untuk subnet ketiga, alamatnya adalah 192.168.1.128 prefix 26. Sehingga host pertamanya adalah 128 ditambah 1 sama dengan 129. Untuk alamat broadcastnya, 192 dikurangi 1 sama dengan 191. Dan untuk host terakhir adalah 191 dikurangi 1 sama dengan 190. Dan subnet terakhir adalah 192.168.1.192 prefix 26. Host pertamanya adalah 192.168.1.193. Untuk broadcastnya adalah alamat terakhir yaitu .255. Dan untuk host terakhir yang tersedia adalah .254.